Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan mini project statistika bisnis, yaitu pengaruh kuliah online dengan presentase konsentrasi mahasiswa. Nah, laporan ini itu disusun untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah statistika bisnis. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Rati Muhti Azhar, SPMM, yang telah mengajarkan saya dan teman-teman saya kelas O setengah semester ini. Nah, laporan ini itu disusun oleh saya sendiri, yaitu Alimah Salsabila dengan NPM 394. Baiklah, masuk saja ke bab pertama, yaitu judul. Judul yang telah saya buat itu adalah pengaruh kuliah online dengan presentase konsentrasi mahasiswa. Selanjutnya, yang bab kedua adalah pembahasan. Di 2.1 ada teknik analisis dan hipotesis. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana untuk menguji ada tidaknya serta mengukur kekuatan hubungan ataupun pengaruh antara adanya pengaruh kuliah online terhadap presentase konsentrasi mahasiswa. Dengan hipotesis sebagai berikut. H0 itu adalah kuliah online tidak berpengaruh secara signifikan terhadap presentase konsentrasi mahasiswa. Dan ada H1-nya, yaitu kuliah online berpengaruh secara signifikan terhadap presentase konsentrasi mahasiswa. Yang 2.2 adalah jenis data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu proses yang digunakan untuk menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis informasi yang ingin diketahui. Data kuantitatif yang bersifat continuous artinya memiliki nilai yang tak terbatas berapa angka dengan menyebar kuesioner. 2.3 yaitu sumber data dan teknik pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, yaitu data primer adalah sumber data yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti melalui instrumen penelitian seperti wawancara, kuesioner, survei, dan observasi. Pengumpulan data pada penelitian ini itu dilakukan atau diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisikan pernyataan atau pertanyaan melalui link Google Form. Penelitian ini menggunakan instrumen skala Likert, yaitu angka 1-4 untuk mengukur pengaruh kuliah online dengan presentase konsentrasi mahasiswa. Dengan kategorinya ada 4 ya tadi ya. Yang pertama ada sangat tidak setuju, itu bernilai 1, tidak setuju bernilai 2, setuju bernilai 3, sangat setuju bernilai 4. Berikut adalah pertanyaan yang ada pada kuesioner yang peneliti buat. Yang pertama itu ada, apakah menurut kamu kuliah online itu bisa membuat kamu tetap konsentrasi terhadap materi yang diberikan? Itu menjadi variabel X. Dan yang kedua itu berapa persen tingkat konsentrasi kamu ketika melakukan pembelajaran secara online? Itu ada skala 0 sampai 100%. Itu untuk variabel Y-nya. Berikut adalah contoh kuesioner yang telah saya buat dan saya share. Baik, selanjutnya itu masuk ke data mentah. Nah, di data mentah ini, penulis itu mendapatkan sejumlah 46 responden di mahasiswa di kota Surabaya ini. Baik, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner yang telah saya buat. Bisa dilihat di sini. Baik, ada 48 jawaban, namun ada 2 jawaban yang ternyata mereka bukan mahasiswa yang berada di kota Surabaya. Maka dari itu 2 jawaban yang diberikan tidak bisa saya masukkan ke dalam data mentahnya. Seperti itu. Berikut adalah hasil dari respondennya. Nah, untuk mengetahui hasil data, kita akan menginput ke web StatKingdom. Baik. Di sini kita pilih simple linear regression karena kita mengambil metode regresi. Salah. Oke. Untuk variabelnya calculate. Nah, ini sudah kita dapatkan hasil datanya. Ini untuk line fit plot, prediction online residual plot, ini hasil interpretation of the real result, regression ANOVA. Dan ini untuk datanya. Baik, hasil ini telah saya input ke langkah yang telah saya buat. Nah, 2.5 ini adalah hasil pengolahan data yang telah kita buat tadi di StatKingdom, yang hasilnya Y sama dengan 0,3992 ditambah 22,8042X. Ini sebagai A, ini sebagai B. Jadi A tambah B, X. Nah, yang artinya konstanta 0,3992 jika nilai X ya sama dengan 0, maka nilai Y yang diprediksi adalah sekitar 0,3992. Nah, yang kedua ada koefisien regresi X, 22,8042. Itu setiap kenaikan satu satuan X akan meningkatkan nilai Y sebesar kurang lebih 22,8 satuan. Hubungan ini itu menunjukkan positif, sehingga semakin besarnya X itu maka semakin besar juga Y. Yang ketiga ada kekuatan hubungan, yaitu R pangkat 2.
R pangkat 2 ini sama dengan 0,46, yang artinya 46% variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel X, sedangkan 54% sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai ini itu menunjukkan hubungannya sedang. Untuk uji signifikansi model, yaitu uji F itu sama dengan 1,44, yang nilainya 38,17. P kecil dari 0,001. Karena nilai P itu kecil dari 0,05, maka model regresi secara keseluruhan signifikan, artinya X secara statistik berpengaruh terhadap Y ya. Terus yang kelima, uji koefisien regresi, uji T, itu B sama dengan 22,8, P-nya kecil dari 0,001. Koefisien regresi X signifikan, sehingga variabel X benar-benar memiliki pengaruh nyata terhadap Y. Nah, untuk nilai konstantanya itu A sama dengan 0,4, dan P-nya 0,964. Yang artinya nilai ini memiliki nilai yang tidak signifikan, tetapi tidak menjadi masalah besar. Kenapa? Karena pengaruh fokus regresi itu biasanya pada pengaruh X terhadap Y. Jadi data-datanya saya lihat yang dari sini ya. Oke, lanjut. Kita ke grafik line fit plot. Itu menunjukkan hubungan linear positif antara variabel X dan Y. Titik-titik biru ini, yang ini nih, itu adalah data aktual Y, sedangkan garis hitamnya itu menunjukkan nilai Y hasil prediksi regresi, yang dimana kita lihat bahwa semakin besar nilai X, maka nilai Y itu cenderung meningkat. Terus yang kedua ada garis regresi, dia naik dari kiri bawah sini ke kanan atas, itu yang artinya sesuai dengan koefisien regresi positif. Dan yang ketiga itu titik data, yaitu data aktual Y, ini cukup menyebar ya di sekitar garis yang menunjukkan bahwa hubungan ini hubungan yang sedang dengan konsisten dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,46. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan grafik ini tuh sudah menegaskan bahwa X berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y, meskipun masih juga terdapat variasi Y yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh X. Terus lanjut masuk kita ke prediction interval. Ini ada grafik yang menunjukkan hasil regresi linear beserta ketidakpastian prediksi antara variabel X dan Y. Untuk titik biru ini, itu mempresentasikan data aktual Y. Ini titik biru nih. Ini titik biru ini ya. Terus ada garis hitam, adalah garis regresi, yaitu nilai Y yang diprediksi berdasarkan X. Ini titik hitamnya yang di tengah-tengah ini, di tengah-tengah titik garis hijau. Terus untuk garis hijaunya 95% confidence interval, itu menunjukkan rentang kepercayaan 95% untuk rata-rata nilai Y pada setiap nilai X. Terus untuk yang garis merah 2 ini 95%-nya prediction interval, itu menunjukkan rentang 95% untuk nilai Y individual sehingga lebih lebar dibanding confidence interval. Jadi terlihat bahwa grafik ini menunjukkan hubungan positif antara X dan Y. Garis regresi mempresentasikan nilai prediksi Y, sementara confidence interval dan prediction interval menunjukkan ketidakpastian prediksi. Sebagian besar data berada dalam prediction interval, sehingga model regresi cukup baik. Namun prediksi nilai Y tetap memiliki rentang ketidakpastian, jadi bukan nilai pasti ya. Terus ada grafik residual, ini menunjukkan selisih antara nilai Y aktual dan nilai Y hasil prediksi regresi, yaitu dengan titik-titik residual ini tersebar di atas dan di bawah garis 0, yang menandakan tidak adanya bias sistematis yang kuat. Pola sebaran ini terlihat acak ya, dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga asumsi linearitas model terpenuhi. Terus selanjutnya tidak tampak pola kipas, tidak ada pola kipas yang jelas sehingga varians residual relatif konstan, yaitu homoskedastisitas, meskipun ada beberapa residual yang cukup besar. Kesimpulannya, model regresi linear ini sudah sangat cukup sesuai dengan data dan tidak menunjukkan pelanggaran asumsi yang serius. Selanjutnya ada regression ANOVA, interpretation of the result. Nah, di sini kita bisa lihat ada F statistik atau yang biasanya bisa disebut dengan F hitung. Nah, untuk menentukan adanya pengaruh X terhadap Y, itu kita bisa membandingkan antara F hitung dengan F tabel. F tabelnya harus kita cari terlebih dahulu. Oh, di sini F tabel. Nih, bagaimana cara mencari F tabel? Jadi DF untuk pembilang yaitu N1 itu adalah K dikurangi 1. K itu jumlah variabel, kita memiliki dua variabel yaitu X dan juga Y. Jadi 2 dikurangi 1 yaitu 1. Nah, tabel yang di sini, dan untuk yang penyebutnya N2 itu adalah N dikurangi 2. N itu adalah jumlah frekuensi atau responden yang kita dapatkan. Kita tadi mendapatkan 46 ya, pemirsa. Jadi 46 dikurangi 2 yaitu 44. Di sini bisa kita scroll. Di sini ada 44, nilainya 4.06. Nah, setelah kita lihat lagi nih, nilai F hitungnya kita dapat 38.1709, yang dimana bisa dibilang F hitung kita itu lebih besar dibandingkan F tabel. Maka bisa disimpulkan adanya hubungan yang erat antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya ada p-value ini, yaitu 0,00001845. Itu kita bandingkan dengan nilai 0,005 ya. Ya benar, kita bandingkan dengan nilai 0,05
itu p-value-nya lebih kecil dibandingkan nilai ininya 0,05-nya. Maka bisa disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang erat terhadap variabel X dengan variabel Y. Terus ini ada R square-nya, R pangkat 2 sama dengan 0,4645, yang artinya 46,5% dari variabel Y dijelaskan oleh X. Nah, itu kita bandingkan dengan tabel R nih. Tadi kita ketahui kita memakai yang 0,05 ini ya, dengan DF N dikurangi 2. Tadi N kita 46 dikurangi 2 itu 44. Kita cari 44 nih 0,2455. Sedangkan kita memiliki 0,4645, yang bisa dibilang nilai R tabelnya ini lebih kecil ya dibandingkan dengan nilai R square yang dihitung. Maka bisa dibilang itu H0 ditolak dan H1-nya diterima. Terus untuk nilai korelasi R sama dengan 0,6816. Ini berarti artinya ada hubungan langsung yang kuat antara X dan Y. Baik, di sini ada ini bisa dibaca ya. Nah, untuk nilai distribusinya ini ada F sama dengan 38.17 dengan H0 0,95 dan ininya 4,06. H1-nya hanya sama dengan 0,05 ya tadi ya. Ini bisa disimpulkan bahwa H0 itu ditolak dan H1-nya diterima. Baik. Selanjutnya kita bisa masuk langsung ke kesimpulan ya. Untuk kesimpulan pada penelitian ini itu dibuat untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara pengaruh kuliah online terhadap presentasi konsentrasi mahasiswa, dan dari hasil analisis data ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu berdasarkan R square atau koefisien determinasi, disimpulkan bahwa kemampuan variabel X itu dapat menjelaskan variabel Y sebesar 46,5% dan sisanya itu sebesar 53,5% itu dipengaruhi oleh variabel lainnya. Terus yang kedua, untuk yang korelasi tadi sebesar 0,6816 bahwa terdapat hubungan langsung ya yang kuat antara variabel X dan Y. Terus berdasarkan persamaan regresi, jika variabel kuliah online X itu bernilai 0, maka variabel tingkat presentase konsentrasi mahasiswa Y itu bernilai 0,3992. Sedangkan jika variabel kuliah online X itu dinaikkan 1, maka variabel tingkat presentase konsentrasi mahasiswa Y itu sebesar 22,8042. Terus untuk berdasarkan statistik F, nilai F tadi yang sebesar 38,1709 dan nilai F tabel 1,44 sebesar 4,06 dengan tingkat signifikan 0,05 yang artinya F hitung itu lebih besar daripada F tabel, maka disimpulkan H0 itu ditolak dan H1-nya diterima, yang berarti adanya pengaruh antara variabel X dan Y. Untuk p-value-nya itu adalah 0,00001845 yang artinya p-value itu lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan H0 itu ditolak, H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel X dan Y. Terus H0 itu ditolak, itu artinya kuliah online tidak berpengaruh secara signifikan terhadap presentasi konsentrasi mahasiswa, itu salah. Dan H1 diterima kuliah online berpengaruh secara signifikan terhadap presentasi konsentrasi mahasiswa, itu dinyatakan benar. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan di sini itu ini adalah variabel regresi yang dimana nilai X itu memiliki pengaruh terhadap nilai Y dan H0-nya itu ditolak sehingga H1-nya diterima. Baik, segitu saja laporan mini proyek statistika bisnis yang telah saya buat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi saya hari ini, yang telah menonton. Jangan lupa like dan semoga hasil laporan dan presentasi saya kali ini itu bisa membantu teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik sekalian untuk mengerjakan tugas ataupun untuk mengerjakan laporan yang kalian miliki apabila kalian mendapatkan tugas seperti ini juga oleh dosen kalian. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Rati. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.